Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Apabila ada yang bertanya, bagaimana kamu bisa mengenal Rabbmu? Bagaimana caranya engkau bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana engkau mengetahui tentang ilmu Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha kekal, Maha hidup, dan bahwasanya Dia mampu melakukan segala sesuatu? Maka katakanlah kepada penanya tersebut, aku mengenal Rabbku, mengenal Allah SWT dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat adalah tanda-tanda, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang menunjukkan tentang kudrah dan kuasa Allah SWT. Dan aku mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya yang telah diciptakan oleh Allah SWT, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kita mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya, dengan apa yang kita lihat, yang ada di sekitar kita. Dan semua selain Allah adalah makhluk Allah SWT. Apabila seseorang merenungi, mau bertafakkur di dalam ayat-ayat Allah SWT yang dia lihat, di dalam makhluk-makhluk Allah yang dia lihat, yang ada di sekitar dia, niscaya dia akan mengenal siapa Rabbnya, dan bagaimana ilmunya, dan bagaimana kudrahnya, bagaimana kekuasaan Dia yang menjadikan seseorang tunduk dan beriman dengan apa yang datang darinya berupa Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan ayat-ayat Allah SWT, tanda-tanda kekuasaan Allah banyak sekali. Demikian pula makhluk-makhluk Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyams wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan juga siang, dan matahari dan juga bulan. Ini adalah sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, yang apabila seseorang mau meluangkan waktunya yang sedikit merenung, memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan ini, memikirkan malam, memikirkan siang, dan perubahan antara malam dan siang, memikirkan dan merenungi tentang ciptaan Allah yang berupa matahari dan juga bulan, niscaya dia akan mengenal siapa Allah SWT. Siapakah yang telah menciptakan dia dan menciptakan ayat-ayat tersebut? Allah SWT menciptakan malam dan juga siang dengan maksud yang agung, bukan dengan sia-sia. Di siang hari, seseorang dengan leluasa melakukan berbagai aktivitas, kegiatan. Di antaranya adalah mencari ma'isyah, bekerja, dan dijadikan waktu malam hari oleh Allah SWT sebagai waktu yang tenang, yang di situ seseorang melepaskan lelahnya, beristirahat. Dan dengan dijadikannya di sana waktu siang dan juga malam, seseorang bisa melanjutkan kehidupannya dengan normal dan baik. Seandainya di sana tidak ada malam dan Allah SWT hanya menjadikan waktu siang saja, maka betapa banyak mudarat bagi manusia. Karena tentunya lain antara beristirahat di siang hari dengan beristirahat di malam hari, sebagaimana yang kita coba dan kita rasakan. Seandainya waktu ini hanya siang saja, bagaimana seseorang bisa membedakan antara satu hari dengan hari yang lain? Dan seandainya waktu ini hanya malam saja, betapa banyak mudarat yang akan dihadapi dan akan menimpa manusia. Berapa listrik yang harus dikeluarkan selama bertahun-tahun, tidak pernah berhenti. Dan betapa banyak maslahat yang tidak bisa kita lakukan ketika waktu hanya malam hari saja. Banyak kegiatan, aktivitas yang tidak bisa kita lakukan di malam hari. Tapi Allah SWT dengan rahmatnya, dengan hikmahnya, dan dialah yang mengetahui maslahat dan mudarat bagi manusia, menjadikan malam dan juga siang. Tidak dijadikan malam terus-menerus dan tidak dijadikan siang terus-menerus. Dan ini menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang mampu merubah siang menjadi malam dan merubah malam menjadi siang. Kemudian beliau mengatakan wasyams wal qamar, demikian pula matahari dan juga bulan, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang Allah ciptakan untuk maslahat bagi kita, diketahui oleh orang-orang yang mau
berpikir dan mau merenungkan tentang tanda-tanda kekuasaan ini. Bagaimana Allah SWT menciptakan matahari yang begitu besar, yang memiliki sinar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bagi kesehatan manusia, bermanfaat bagi tumbuhan, cahaya yang bermanfaat untuk kegiatan kita, sehingga kita tidak memerlukan listrik di siang hari. Dan Allah letakkan matahari di sebuah jarak yang sudah Allah atur sehingga memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia. Tidak Allah jadikan matahari terlalu dekat dengan bumi, sebab seandainya matahari sangat dekat dengan bumi, niscaya yang ada adalah mudarat bagi mereka. Dan Allah tidak jadikan matahari terlalu jauh sehingga tidak bermanfaat bagi manusia. Kita lihat bintang yang sangat jauh, meskipun dia bercahaya tetapi manusia tidak mengambil banyak faedah dari cahaya tersebut. Lain dengan matahari. Seandainya matahari diletakkan oleh Allah SWT di tempat yang sangat jauh, niscaya kita tidak bisa mengambil manfaat yang besar dari matahari tersebut. Tapi Allah SWT dengan ilmunya, dengan kudrahnya, meletakkan matahari di sebuah jarak yang di situ manusia mengambil manfaat dari sinar matahari tersebut. Di sini kita mengetahui ilmu Allah SWT yang mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang, apa yang terbaik bagi manusia, apa yang memberikan mudarat kepada manusia, dan kita mengenal kudrah Allah SWT. Allah SWT yang sangat berkuasa, yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan Allah gerakkan dan atur matahari ini sedemikian rupa setiap hari, menunjukkan bahwasanya Allah SWT maha hidup, tidak pernah lalai dari ciptaannya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah SWT tidak ditimpa ngantuk dan juga tidak ditimpa tidur. Dia adalah yang maha hidup, yang maha menegakkan segala sesuatu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan tidak berat bagi Allah SWT untuk menjaga langit dan juga bumi. Apabila seseorang memikirkan hal ini, niscaya akan mengenal siapa Rabb yang dia sembah. Kemudian beliau mengatakan, wal qamar, demikian pula di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bulan. Bagaimana Allah SWT menciptakan bulan, dan dia berbeda dengan matahari karena bulan berupa nur, berupa cahaya. Berbeda dengan matahari yang merupakan sinar yang membakar, adapun bulan maka berupa nur. Dan Allah ciptakan bulan dengan hikmah yang banyak. Dan setiap hari bulan memiliki ukuran tertentu yang kita lihat memiliki kedudukan tertentu yang dengannya manusia bisa mengetahui sekarang tanggal berapa, sekarang sudah berpindah bulan. Apabila mengetahui perpindahan bulan, maka dia bisa mengetahui 1 tahun. Oleh karena itu di antara faedah dan juga di antara manfaat, Allah menjadikan bulan menjadi beberapa kedudukan. Di antaranya adalah supaya kita mengetahui jumlah tahun dan juga hisab. Wa qaddarahu manazil lita'lamu adada sinina wal hisab. Allah SWT mentakdirkan bulan memiliki manzilah-manzilah supaya kalian mengetahui jumlah dari tahun-tahun dan juga mengetahui perhitungan. Dan juga faedah-faedah yang lain. Orang yang memikirkan hal ini maka akan semakin menambah keimanan dia dan ma'rifah dia kepada Allah SWT. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.